Bija, aku tidak pernah menyangka aku sudah menjadi seorang ibu sekarang. Bahkan di usiaku yang masih belum berkepala dua, aku sudah memiliki seorang buah hati dari seseorang yang bahkan tak pernah terpikirkan di benakku selama ini. Aku juga tidak menyangka kejadian di koridor pondok beberapa bulan lalu membawaku jauh ke masa sekarang menjadi awal kebahagiaanku yang tak pernah terpikir olehku. Seseorang yang pernah kutabrak dan mandi sampah serta air busa kini benar-benar menjadi abah dari anakku. Aneh memang, koridor pondok itu menjadi sejarah awal mula kisahku dimulai. Rasanya aku ingin tertawa sekarang, mengingat pertama kali pertemuanku dengan Gus Alwi, hingga kami saling jatuh cinta tanpa disadari, dan sekarang kami sudah memiliki buah hati. Selamat ya Pak, anaknya laki-laki, ucap bidan itu saat bayiku sudah lahir, tapi masih belum dimandikan. Aku dan Gus Alwi hanya tersenyum melihat buah hati kami yang masih berlumur darah. Tapi tak lama kemudian, aku merasa sakit dan nyeri pada perutku. Aku kenapa ini? Bahkan aku sudah melahirkan, bayiku juga sudah keluar, tapi kenapa perutku masih sakit? Aku mendesis pelan karena merasa sakit kembali pada bagian perutku. Tulang-tulangku serasa patah secara bersamaan. Apakah melahirkan itu awat ini sakitnya? Sayang, kenapa lagi? Tanya Gus Alwi panik. Ndak tahu mas, perut Dija masih sakit ini, jawabku menahan sakit. Dok, istri saya kenapa? Tanya Gus Alwi pada bidan itu yang masih mengelap lamuran darah pada bayiku sebelum akhirnya dimandikan dan dibersihkan. Segera bidan itu memeriksaku kembali dan menyerahkan bayiku pada salah satu perawat yang juga membantu persalinanku. Sepertinya istri bapak akan melahirkan lagi, jawab bidan itu setelah memeriksa keadaanku. Maksud dokter ini apa? Bukannya bayiku sudah keluar? Maksudnya dok? Tanya Gus Alwi. Sepertinya anak bapak ini kembar, jawab dokternya. Ya sudah neng, ayo ngeden lagi yo, yang kuat neng, ucap bidan itu menyemangatiku. Iya ja, ayo ngeden lagi, mungkin anak kita memang kembar, sambung Gus Alwi. Akhirnya aku pun ngeden lagi seperti tadi mengikuti instruksi dokternya. Tapi rasanya aku sudah enggak kuat, tenagaku sudah habis. Mas, Dija sudah enggak kuat lagi, ucapku sambil ngeden, karena aku memang sudah tidak kuat rasanya. Dok, gimana kalau istri saya dioperasi saja kali ini? Tanya Gus Alwi yang sudah panik. Tidak pak, tidak ustra, istri Anda masih mungkin kan untuk melahirkan normal. Tenanglah, jawab bidan itu. Aku juga memang tidak mau jika harus melahirkan sesar. Ayo neng, tarik nafas, lalu keluarkan dari perut pelan-pelan. Nengnya pasti kuat kok, sambung bidan itu menyemangatiku. Yang kuat ya sayang, ayo kamu pasti kuat, sambung Gus Alwi. Aku pun mengikuti instruksi dokternya, lalu ngeden sekuat mungkin. Ayo lebih kuat lagi neng, kepalanya sudah kelihatan kok, ucap bidan itu. Sedangkan Gus Alwi terus saja mengelus puncak kepalaku dan mengecup tanganku yang sudah basah penuh keringat. Rasanya saat ini aku memang sudah mandi keringat. Oke. Akhirnya anak keduaku pun lahir dengan selamat tanpa harus dioperasi. Tapi setelah itu aku sudah tidak ingat apa-apa. Ku dengan
sayup-sayup suara suamiku yang memanggil namaku, tapi tidak begitu jelas karena semuanya sudah gelap. Gus Al-Ghifari. Aku lega saat Khadijah bisa melahirkan dengan normal, tapi aku juga sangat panik saat istriku pingsan setelah melahirkan yang kedua kalinya. Pasti sakitnya double, tapi aku bisa apa untuk meringankan rasa sakitnya, kecuali hanya menyemangatinya saja. Dok, bagaimana dengan istri saya? Tanyaku pada bidannya. Tidak apa-apa Pak, ini sudah lumrah terjadi. Apalagi istri Bapak melahirkannya double. Kami akan menanganinya Bapak. Tenang saja, jawab dokter itu. Baiklah, berikan pelayanan yang terbaik untuk istri saya, sambungku. Tentu Pak. Oh ya, selamat ya Pak, anak Bapak kali ini perempuan, sambung dokter itu tersenyum ramah. Benarkah Dok? Jadi maksudnya anak saya kembar pengantin? Tanyaku tak percaya. Iya Pak, selamat ya, Anda mendapatkan putra dan putri sekaligus, sambung dokter itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku berucap syukur tiada henti. Tanpa terasa air mataku ikut mengalir. Sungguh aku tidak percaya aku mendapatkan dua orang anak sekaligus. Tak lama kemudian Khadijah pun sudah ditangani dan dipindah ke ruang rawat, sedangkan anak-anakku masih dibersihkan. Dan aku pun sedang menemui umiku yang sedang menunggu di luar, dan ternyata umi sama abahnya Dija juga sudah ada di sana bersama umiku. Bagaimana Le? Tanya umiku, yang sudah tidak sabar mendengar tentang Khadijah dan anak-anakku. Begitu pula dengan abah dan umi mertuaku. Alhamdulillah Mi, semuanya lancar, dan kalimatku tidak sampai karena begitu bahagia dan meneteskan air mata. Dan apa tole? Tanya uminya Khadijah. Umi anaknya Alwi kembar pengantin, sambungku. Bener tole? Tanya umiku seakan tak percaya, apalagi uminya Dija. Sedangkan abah mertuaku hanya berucap syukur tiada henti. Iya Mi, anaknya Dija sama Alwi kembar. Ulangku lagi, umiku pun berucap syukur, begitu pula mertuaku, seakan tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Lalu Khadijah piye Le? Tanya umi mertuaku. Khadijah sedang ditangani oleh dokter Mi, karena tadi Khadijah pingsan, jawabku. Tapi umi karo abah ndak usah khawatir, Khadijah sudah ditangani kok. Sebentar lagi juga akan dipindahkan ke ruang rawat, sambungku. Syukurlah kalau begitu, jawab umiku dan umi mertuaku bersamaan. Akhirnya kami pun menunggu Khadijah dipindahkan dulu agar bisa jenguk, dan juga menunggu bayiku yang masih dibersihkan. Dan tak lama kemudian pun Khadijah sudah dipindahkan ke ruang inap, bersambung.